Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terkait dengan diskursus nasab ini, akhirnya banyak yang tadinya tidak kita ketahui menjadi tahu. Karena dengan ramainya sosial media terkait dengan diskursus nasab, otomatis mengumpulkan kisah-kisah yang berhamburan melalui kesadaran masyarakat terkait dengan apakah itu arogansi para habaib atau terkait dengan model kapitalisasi nasab atau terkait dengan politik kehendak kuasa para habaib, baik kehendak kuasa melalui jalur kanan maupun kehendak kuasa melalui jalur kiri. Kalau kehendak kuasa melalui jalur kanan itu melalui simbol agama, agama sebagai simbol atau kedok merebut kekuasaan sistem sosial. Kalau jalur kiri itu sebuah gerakan frontal ekstrim yang terang-terangan melawan pemerintah yang sedang berkuasa, yang targetnya sama, untuk menguasai sistem sosial yang baik arus kanan maupun arus kiri itu akan bermuara kepada kemegahan atau kekuasaan tunggal klan Ba'alawi, sehingga yang kiri dan yang kanan sama-sama saja bisa dilihat sepak terjangnya, semua mengarah pada target kemegahan Ba'alawi. Dan itu tidak hanya di Indonesia, bahkan sudah terjadi juga di Yaman. Karena sebenarnya Yaman dan Hadramaut itu berbeda. Hadramaut itu memang tempat bercokolnya para habaib yang akhirnya mereka seolah memiliki Yaman. Hal yang sama juga di Indonesia. Nanti pada akhirnya juga Ba'alawi akan merasa memiliki Indonesia. Hawakah ini? Tidak. Sudah beredar luas bagaimana mereka merasa memiliki para wali-wali Nusantara. Bahkan mereka juga sudah memunculkan lagu-lagu Yatarim. Bahkan sistem glorifikasi dilakukan secara tidak normal. Umumnya anak memuliakan orang tua, tapi juga dilakukan dengan cara-cara yang seolah-olah leluhur mereka itu adalah manusia-manusia suci, sehingga perlawanan terhadap Ba'alawi adalah perlawanan terhadap agama, sehingga Islam itu Ba'alawi, Ba'alawi itu Islam, sehingga teks normatif Islam sebagai agama universal itu menjadi partikular untuk kelompok mereka
tidak rahmatan lil alamin, tapi dikeret ke dalam partikularitas Ba'alwi. Lah, ini saya ingin membuat sebuah analisis fakta sosial hadromautisme, ilusi habaib. Tapi mungkin analisis ini nanti saya sampaikan di akhir beberapa tag video yang ingin kita saksikan bersama sambil menikmati. Anggap saja ini hiburan-hiburan ilusi dari kaum habaib yang mengarah kepada bagaimana mereka menguasai budaya Islam Nusantara. Tentu saya katakan ilusi karena tidak akan pernah mungkin Ba'alwi menguasai Nusantara. Tidak akan pernah mungkin terjadi. Kalaupun di luar kemampuan saya untuk menghadang mereka, tidak akan rela bumi Nusantara ini dikuasai oleh orang yang tidak memiliki sistem etik yang membentuk budaya Nusantara, budaya Indonesia. Kita nonton dulu beberapa tayangan video ini. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Mereka bilang tidak gila hormat, tapi akhirnya mereka juga mengatakan menghormati mereka adalah kewajiban kita semua. Ini namanya narsis, namanya narsis ini. Nggak gila hormat tapi menunjukkan bahwa ada kewajiban untuk kita menghormati mereka. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ada kisah cerita Habib terbang sampai atap rumah jebol. Jadi dia mengunggul-unggulkan bagaimana kesaktian anak seorang Habib bisa terbang. Sistem keyakinan terkooptasi dengan sistem halusinasi yang tersistem namanya ini, dengan melalui sistem cerita, sistem doktrinasi, iya, sehingga potensi nalar menjadi mati, potensi kolab menjadi tersentralistik pada nuansa halusinasi. Kehendak juga akan terkooptasi oleh kisah-kisah seperti ini, sehingga nggak punya kehendak kemana-mana kecuali nurut pada orang yang sering membuat kisah. Repotnya di situ kalau sistem pembelajaran kita dengan seperti ini. Kita lihat bersama coba. Era Hadramaut itu memang kosong di zaman itu, jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Agar tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan, karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, ini setelah itu sudah besar bisa disaksikan di mereka ambil inisiatif channel sendiri, Otoritas Aswaja. Bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat di balik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian nggak usah sholat. Kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya, videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu, bos. Allah. Bahkan keadaan aja, keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangi, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu.
Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu. Ya, Jual ya, pasir, jual minyak, ada yang bilang rukun Nabi, ya. apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya. Nggak butuh bukti karena ini sudah menjadi common sense. Sikap-sikap Pak Alwi di Indonesia ini itu sudah menjadi pengetahuan umum. Nggak usah bukti. Banyak kisah yang berkembang, nggak hanya di Rembang, nggak hanya di Bogor, nggak hanya di Jakarta, nggak hanya di Malang, nggak hanya di Pesuruan, dan semuanya berkembang luas di negeri ini. Masya Allah, harus kita perbaiki. Warga NU, mari kita bersama-sama memperbaiki keadaan. Jangan sampai masyarakat kita, saudara-saudara kita menjadi korban. Termasuk dari Pak Alwi lah juga yang melek pengetahuan, mencoba bernalar bersama-sama kita juga bernalar untuk memperbaiki keadaan. Nggak usah ditutup-tutupi, ini memang realitas sosial, fakta sosial, hadramautism. Di antara perkembangan ilusi para habaib di Nusantara ini, pantas ini mereka nolak Islam Nusantara. Wow, hampir semua habaib itu nolak Islam Nusantara sampai mencaci-caci para penggagas Islam Nusantara. Islam Nusantara apa itu? Islam Nusantara apa? Tapi lagunya ya tarim, gimana ini? Luar biasa. Kita teruskan dulu sebentar coba. Setelah mereka sudah semakin besar-besar, berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir mendirikan partai komunis, seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman, gitu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, yang pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Dan Aidit juga, keturunannya Dan Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat. Buktilah fakta sosial hadramautism, bentuk-bentuk ilusi, imajinasi habaib yang ingin menguasai Indonesia. Ya saya katakan ilusi, kita semua sadar. Alhamdulillah ada kajian Kiai Ahmaduddin Utsman, ada kajian filologi, kajian tes DNA. Ini sebuah bom waktu yang luar biasa. Coba kita saksikan ini, sehingga kita jadi sadar akhirnya perkembangan informasi teknologi bersamaan dengan ilusi habaib, dan muncul kajian literatur DNA dan filologi yang bisa menambah bukti kita warga Indonesia untuk tidak terjebak pada ilusi habaib, ya, atau ilusi hadramautism. Coba kita lihat ini. Penjara, kami berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan, ditembak, diracun, ada upaya-upaya seperti itu. Sampai kami di Borgol dipertontonkan, ini loh anak cucu Rasulullah. Wow. Ini loh anak cucu Rasulullah. Wow. Lawan kami. Yes. Bapak kami penjara. Allah. Apakah kami penjahat? Jawab, kami penjahat. Bandar narkoba, bandar judi, jual aset. Allah. Kami uang rakyat, nolong uang rakyat. Terus kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa? Yang mau membunuh, menembak, dan meracuni kalian itu siapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, darah pejuang, darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Kami
ilusi hadramautism. Mereka kompak. Yang nalarnya baik nggak, buktinya juga nggak bersuara secara publik untuk menghentikan secara terang-terangan keluarga mereka yang seperti ini. Mereka ini kan berkeluarga, atau istilah kajian sosiologinya itu mereka ini satu ras. Mengapa yang rasnya sama tidak mengingatkan? Kalau mereka ini takut di negeri orang dikira bikin onar, huru hara, bikin rusuh, ya ini ingatkanlah. Kalau kelompok mereka tidak mau mengingatkan secara publik, berarti bisa disimpulkan terjadi pembiaran. Kalau masyarakat pribumi tidak bicara, masyarakat pribumi tidak bicara, ya kita akan rendah, bergening posisi kita jadi lemah di mata para hadramautism. Bangkit, jangan dihegemoni. Common sense seperti ini itu membius. Pengetahuan seperti ini itu akan merusak perspektif kebangsaan kita. Mereka nggak punya fanatik terhadap negara ini. Kita yang harus punya kepedulian. Karena ini hasil jerih payah perjuangan para leluhur kita melawan penjajah. Ya, semangat para leluhur kita menanamkan nilai-nilai luhur, keutamaan, gotong royong, handap asor, unggah-ungguh, dan sistem etik yang mulia di tanah air ini. Masa mau dirubah menjadi etika hadramautism? Enggak lah, jangan. Etika kita, etika Nusantara, Islam Nusantara, bukan etika hadramautism. Ini etika-etika ilusi atas nama agama ini, arogansi, keangkuhan, semuanya bertentangan dengan Nabi. Semuanya melanggar pesan-pesan mulia Nabi. Mengaku cucu Nabi. Bukankah ini fitnah syara? Kita kembali pada jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Kita lihat lagi yang lain coba. Yang nakal. Kenapa laki Habib yang ngaku, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia. Kenapa kaki Habib yang maksiat dulu? Aku Habib apa ini gitu. Nah, gimana Bang? Jurali, lo kok gue kusawa kok mah? Aku yang nggak tahu mana deh aku loh. Iya. Aku udah aku loh. Kau sang juding aku. Iki lingkungan sopo? Ini kan jawaban untuk Habib Rizik tadi, nutup-nutupi ilusi hadramautism yang berkembang di Nusantara ini. Aku mau ini tenang. Masya Allah. Aku keamanan gini. Iya. Tapi itu ada ngomong dah. Soal visi sih. Apa tak ngomong kalau Allah Taala dan Rasulullah sudah. Ya baik. Masya Allah, ini Habib Rizik dengar gak ini Habib Rizik? Ini dengar gak ini? Ini namanya fakta sosial hadramautism, ilusi para habaib. Jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Allah. Afdol merampok dibanding mengemis. Kita ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli bait Nabi. Itu juga sesat. Ini ajaran-ajaran yang luar biasa bahaya ini, Masya Allah. Masya Allah. Ini fakta sosial hadramautism. Yang tidak percaya kepada habaib, kafir.
Wow. Sayyidina Imam Fakihul Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Fakihul Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau Subhanallah. dalam satu hari 70 kali. Wow. Mi'raj Nabi aja masih Satu hari 70 kali, saudara-saudara. di situ ada perdebatan yang meski pada akhirnya kita juga lebih percaya kepada simpulan imam atau khalifah Abu Bakar. Subhanallah, subhanallah. Betapa mirisnya ini pernyataan-pernyataan habaib sebagai ini fakta sosial hadramautism, ilusi para habaib. Sampai mi'raj 70 kali. Insyaallah. Nabi sendiri di situ ada perbedaan pendapat antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidatina Aisyah. Tapi kita pada akhirnya ulama-ulama kita memilih percaya kepada Sayyid Abu Bakar. Ini nyata, kisah ini nyata. Banyak yang mendengarkan dan viral. Dan anehnya juga mereka senang dengan viral seperti ini. Ceramah-ceramah yang banyak menggunakan sosial media, bahkan menyebarkan ceramah-ceramah mereka, itu para habaib. Sudah ditemukan dalam observasi di lapangan ini. Sangat mudah. Mereka ini itu dalam ceramah itu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan material dan pendekatan non-material. Hadramautism dalam konteks mengembangkan ideologi hadramautism yang lebih dominan pada sistem rasial, itu mereka bangun dengan pendekatan material dan non material. Pendekatan material itu ya apa yang kita lihat, bagaimana mereka menampakkan sebagai orang suci, sebagai cucu Nabi. Yang menarik, mereka itu sangat masif pengakuan secara publik terkait dengan status cucu Nabi dan melakukan persekusi terhadap non-Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi. Jadi yang KW mempersekusi yang asli. Udah ngalah sekian tahun loh, 100 tahun lebih, satu abad lebih. Ya. Ulama-ulama Nusantara yang dari cucu Nabi ini ngalah, tidak mau menampakkan. Tapi ilusi hadramautism, mereka yang seolah-olah paling sahih, paling valid, bahkan nantang tes DNA kalau ada orang ngaku cucu Nabi. Begitu mereka mau ditantang tes DNA, mereka nggak ada yang berani, malah mengharamkan. Itu sistem penyebaran hadramautism secara materi melalui pendekatan status cucu Nabi dan pendekatan-pendekatan yang memang seolah-olah mereka itu manusia suci. Mereka kalau teori, mereka tidak mengakui kemaksuman selain Nabi. Tapi secara praktek, selain para Nabi, dalam praktek mereka nampak sekali memaksumkan para leluhur mereka. Dan memaksumkan diri mereka yang seolah-olah tidak akan pernah mati kafir. Dan orang yang membenci mereka, mereka kategorikan
neraka, kafir, laknatullah, dajjal dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa. Nah, yang non material itu terkait dengan nilai norma adat istiadat itu mereka hapus semua. Jadi yang ada hanya tradisi taring, tradisi hadramautism. Dan itu nampak sekali bagaimana penolakan mereka terhadap Islam Nusantara. Islam Nusantara dimunculkan oleh pribumi sendiri, oleh masyarakat Nusantara sendiri, hak. Tapi mereka ingin Islam Nusantara ini tidak muncul sebagai sebuah khasanah Nusantara. Karena mereka punya kepentingan hadramautism ini tadi, yang dibangun berdasarkan rasisme dan status sebagai cucu Nabi, sebagai kedok. Tentang keasliannya juga sudah ketahuan semua, mereka bukan cucu Nabi. Subhanallah. Dan nilai norma adat istiadat ya ingin diganti dengan norma adat istiadat hadramautism. Mereka itu ingin mendoktrin, membuat kebiasaan-kebiasaan yang membentuk nilai hadramautism dengan cara melakukan glorifikasi, seolah-olah hadramautism itu bukan hanya nilai yang menjadi milik para habaib, tapi harus diterapkan untuk seluruh masyarakat. Cuman bedanya masyarakat itu sebagai penjaga hadramautism, sementara para habaib itu sebagai penguasa hadramautism. Wow, ini sudah betul-betul mengarah kepada apa yang sering kita kenal dengan istilah perbudakan spiritual itu. Ini real, nyata. Ini realitas. Alhamdulillah masyarakat pada sadar, meskipun negara belum mengambil tindakan. Bahkan otoritas organisasi yang selama ini menjadi tempat berlindungnya para habaib juga belum bergerak. Namun alhamdulillah ada banyak kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama di tingkat grassroots yang memahami ini, menyadari ini. Di sini mereka akan membentuk sistem kekuasaan sosial yang kalau enggak kita lawan akan membahayakan eksistensi bangsa ini, membahayakan kebudayaan Nusantara, kebudayaan kita, sehingga kita menjadi asing di negeri sendiri, seolah-olah tanpa budaya, tanpa nilai, seolah-olah kita itu tercerabut dari akar kebudayaan kita dan berada dalam keterasingan budaya sendiri. Tentu sangat ringan menghadapi ilusi habaib ini. Menghapus ilusi habaib, menghadapi habaib itu ringan. Tetapi yang berat harus diakui karena banyak dari saudara-saudara kita yang sudah menjadi mabuk dan menjadikan hadramautism sebagai candu yang dianggap sebagai sebuah bagian daripada kemuliaan menjalankan agama. Padahal ini adalah candu hadramautism. Kalau boleh jujur, justru yang ulama-ulama dari zuriyah Nabi, madzahirul ummah, mereka yang masuk sebagai generasi dari Ahlul Baitin Nabi, atau masuk dalam kategori Alu Muhammad, Bani Hashim, kategori Zuriyah, kategori Itrah, itu justru ulama-ulama dari Hijaz.
yang memiliki garis genealogi dengan ulama-ulama Nusantara, baik genealogi kenasaban maupun genealogi keilmuan, yang sampai sekarang tidak menampakkan sebagai cucu Nabi, malah sebagai masyarakat pada umumnya, tidak menciptakan kelas, sangat jauh dengan hadramautism, ideologi hadramautism, orang-orang yang ingin menjadikan dirinya mulia dalam ideologi hadramautism ini dan menjadikan masyarakat Nusantara ini sebagai penjaga, atau istilah majalah Tempo itu, mereka ya menjadi budak-budak spiritual itu. Tapi ala kulli hal, insya Allah kita ingin mengembalikan kejayaan Nusantara, khasanah Nusantara dari sistem budaya, pola hidup yang rukun, pola hidup yang berperadaban, pola hidup yang berkebudayaan, menjaga tata nilai, keutamaan, kebenaran, kemanusiaan, saling menghargai, saling menghormati, gotong royong. Ini tetap akan dijaga oleh Allah, insya Allah. Toh di tengah kesedihan kita ini, akhirnya juga banyak ulama yang lambat laun makin sadar. Dan kita juga berharap para muhibin lambat laun akan semakin sadar bahwa memang sudah menjadi fakta sosial kemunculan hadramautism ini nyata, dan ini adalah ilusi habaib yang harus kita hentikan demi eksistensi kita sebagai bagian daripada masyarakat yang dilahirkan dari para leluhur yang betul-betul memperjuangkan bumi Nusantara ini dengan perjuangan, dengan darah, dan betul-betul kesemuanya itu dilakukan untuk masa depan anak cucunya, yaitu kita semua. Tentu kita tetap akan bersikap manusiawi terhadap mereka yang sudah sah menjadi warga negara, sehingga kita akan hidup harmoni dengan mereka. Tapi ketika mereka akan menanamkan benih-benih hadramautism, harus kita tolak. Karena secara real, fakta sosial, sistem keberagamaan mereka lebih didominasi bukan norma agama yang mereka yakini, tapi sistem keberagamaan yang lebih didominasi pada hadramautismnya ini, pada sistem rasial dan prinsip ideologis hadramautism yang mengancam kepada kebudayaan kita di Nusantara ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.